Hai, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Pada video kali ini, kita akan belajar matematika tentang keliling lingkaran. Ayo, kalian tahu tidak apa itu keliling lingkaran? Untuk mengetahui lebih jelas tentang keliling lingkaran, ada 5 pembahasan yang akan dibahas pada video kali ini. Yang pertama, tentang pengertian keliling lingkaran. Yang kedua, kita akan menghitung keliling lingkaran dengan menggunakan tali pita yang kita lilitkan pada lingkaran. Yang ketiga, menghitung keliling lingkaran dengan menggelindingkan lingkaran tersebut. Yang keempat, menggunakan rumus. Dan yang terakhir adalah latihan soal. Materi yang pertama adalah pengertian keliling lingkaran. Apa itu keliling lingkaran? Keliling lingkaran adalah panjang garis lengkung yang membentuk lingkaran. Kalian perhatikan gambar bola dunia yang ada di bawah ini. Gambar tersebut berbentuk lingkaran. Yang dimaksud dengan keliling lingkaran adalah garis hijau yang mengelilingi lingkaran tersebut. Panjang garis dari ujung yang satu ke ujung yang lainnya, itulah yang disebut dengan panjang keliling lingkaran. Setelah kita mengetahui bagian mana yang disebut dengan keliling lingkaran, selanjutnya kita akan melakukan percobaan untuk mengukur panjang keliling lingkaran. Percobaan yang pertama, kita akan menghitung keliling lingkaran dengan melilitkan tali pita pada lingkaran. Adapun langkah-langkah yang dapat kita lakukan adalah yang pertama, kita harus siapkan dulu bendanya yang berbentuk lingkaran. Bisa apa saja. Benda berbentuk lingkaran yang kalian miliki. Di sini saya menggunakan sebuah piring yang saya jadikan benda untuk melakukan uji coba. Yang kedua, sediakan seutas tali atau pita atau benang. Pada percobaan kali ini, saya akan menggunakan pita. Yang ketiga, lilitkan tali tersebut mengelilingi tepi permukaan benda sampai tali menutup semua tepi permukaannya dan ujung-ujung tali bertemu. Selanjutnya, kita potong ujung pertemuan dan lepaskan tali dari tepi benda yang tadi. Kita rentangkan talinya, lalu kita ukur panjang tali tersebut dengan menggunakan penggaris. Lihat pada gambar, dari ujung tali sampai ujung tali yang satunya. Panjang tali yang didapat merupakan keliling benda tersebut. Jadi, untuk piring yang saya gunakan ini memiliki keliling lingkaran sepanjang 9 cm. Nah, inilah cara menghitung keliling lingkaran dengan melilitkan tali pita pada lingkaran. Silakan kalian boleh coba mengukur benda yang berbentuk lingkaran yang kalian miliki di rumah. Kalian bisa menghitung berapa sih keliling lingkaran ban sepeda yang kalian punya, berapa keliling lingkaran jam dinding yang kalian punya, berapa keliling lingkaran ban motor yang ayah kalian punya, dan lain sebagainya. Percobaan yang kedua adalah menghitung keliling lingkaran dengan menggelindingkan lingkaran tersebut. Bagaimanakah caranya?
Mari kita lakukan tahap demi tahap mengukur keliling lingkaran dengan menggelindingkan lingkaran tersebut. Yang pertama, siapkan benda berbentuk lingkaran. Bendanya bisa apa saja yang kalian miliki di rumah. Misalkan menggunakan solasi yang berbentuk lingkaran. Yang kedua, berilah tanda pada benda tersebut. Himpitkan tanda pada benda tersebut dengan tanda yang berada di permukaan meja. Jadi kita harus membuat dua tanda. Tanda yang pertama kita bikin di meja tempat garis awal benda lingkaran tersebut berada. Dan jangan lupa beri tanda juga pada benda yang berbentuk lingkaran tersebut untuk menjadi titik awalnya. Yang ketiga, gulingkanlah benda itu lurus ke depan sampai tanda pada benda yang berbentuk lingkaran itu kembali berada di permukaan meja. Lalu, beri tanda pada permukaan meja tempat berhimpit dengan tanda pada benda. Misalkan kita beri tanda dengan nama titik B. Ukurlah jarak yang dilalui benda dari titik A ke titik B dengan mistar. Setelah digelindingkan dan tanda yang diberikan pada benda sudah kembali menyentuh meja, kita beri tanda pada meja tersebut dengan memberi nama titik B. Lalu kita ukur panjang dari titik A ke titik B itu sejauh berapa sentimeter. Pada percobaan ini ternyata benda tersebut bergerak sejauh 10 cm. Berarti keliling lingkaran pada solasi yang Bapak gunakan tersebut memiliki keliling 10 cm. Nah, lihat lebih mudah yang mana? Lebih mudah menggunakan pita atau dengan menggelindingkan benda yang berbentuk lingkaran. Silakan boleh kalian coba di rumah. Kalian bisa menggelindingkan benda apa saja yang kalian miliki. Mau menggelindingkan ban, boleh. Yang penting jangan lupa untuk kalian beri tanda. Yang ketiga, nah cara ini nih yang akan paling sering kalian gunakan untuk menghitung keliling lingkaran, yaitu dengan menggunakan rumus keliling lingkaran. Untuk memahami penggunaan rumus keliling lingkaran, perhatikanlah beberapa percobaan yang akan dilakukan berikut ini. Selain dengan menggunakan kedua cara tadi, keliling sebuah lingkaran pun dapat ditentukan dengan menggunakan rumus. Akan tetapi, rumus ini bergabung pada sebuah nilai yang biasa disebut pi. Untuk mengetahui nilai pi, maka kita harus melakukan beberapa kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, siapkanlah bahan-bahannya seperti jangka kertas, benang kasur, dan penggaris. Setelah siap, yang kedua, dengan menggunakan jangka, kita buat nih beberapa lingkaran yang panjangnya memiliki diameter 10 cm dan 14 cm. Kalian boleh mencoba dengan menggunakan ukuran diameter yang lainnya. Pada percobaan kali ini, Bapak akan mencoba dengan menggunakan ukuran diameter 10 cm dan 14 cm. Selanjutnya, hitunglah keliling setiap lingkaran yang telah digambar dengan menggunakan salah satu dari dua cara yang tadi sudah kita lakukan. Nah, kalau Bapak akan mencoba dengan menggunakan pita yang dililitkan ke benda atau gambar yang Bapak buat. Selanjutnya, catatlah hasil keliling lingkaran yang kalian dapatkan
sesuai dengan ukuran diameternya pada tabel seperti berikut ini. Dari dua percobaan yang Bapak lakukan di rumah, Bapak mendapatkan hasil pada tabel berikut ini. Untuk gambar yang Bapak buat dengan ukuran panjang diameter 10 cm, ternyata memiliki panjang keliling 31,4 cm. Kemudian, Bapak bandingkan keliling dengan diameternya. Jadi 31,4 per 10. 31,4 per 10. Maka Bapak mendapatkan nilai Pi 3,14. Sedangkan untuk gambar lingkaran dengan panjang diameter 14 cm, Bapak mendapatkan panjang keliling lingkaran 44 cm. Lalu Bapak bandingkan keliling banding diameter. Maka Bapak mendapatkan 44 per 14. Nah, untuk percobaan yang kedua ini, Bapak hanya menyederhanakan bentuk pecahan tersebut menjadi bentuk pecahan biasa yang paling sederhana. Bapak bagi dua pembilang dan penyebutnya, sehingga didapatkan nilai Pi 22 per 7. Nah, kedua nilai Pi inilah yang akan sering kalian gunakan untuk menghitung keliling lingkaran. Dari hasil percobaan di atas, dapat disimpulkan bahwa keliling atau K banding diameter atau D itu sama saja dengan nilai Pi. Maka apabila kita balik untuk mencari nilai keliling, yaitu kita tinggal kalikan saja Pi dikali diameter. Namun, bagaimana apabila yang diketahui adalah jari-jari, bukan diameter? Karena nilai diameter adalah 2 kali jari-jari, maka untuk mencari keliling lingkaran, kita dapat menggunakan rumus K sama dengan Pi dikali jari-jari dikali 2. Kalian harus mengingat cara mencari nilai Pi ini agar kalian dapat terus mengetahui bagaimana cara menghitung keliling lingkaran. Yaitu yang pertama dengan mengalihkan Pi dengan diameter atau dengan mengalihkan Pi dengan jari-jari lalu dikali 2. Sekarang kalian sudah tahu dari mana nilai Pi itu berasal. Kalian boleh coba membuat lingkaran dengan ukuran yang lainnya. Apakah nilai Pi-nya itu akan sama 3,14 atau 22 per 7? Silahkan, boleh kalian coba dan catat pada tabel yang kalian buat sendiri. Selanjutnya, setelah kalian paham dari mana rumus keliling lingkaran berasal, kita akan mencoba menerapkannya untuk menghitung latihan soal berikut ini. Yang pertama, hitunglah keliling sebuah lingkaran yang memiliki jari-jari 7 cm. Oke, kita mulai penyelesaiannya. Kita tuliskan apa yang diketahuinya. Diketahui jari-jari sama dengan 7 cm. Kemudian yang ditanyakan adalah keliling lingkaran. Ayo kita mulai menjawab dengan menuliskan rumusnya. Karena yang diketahui jari-jari, maka mencari keliling sama dengan Pi dikali jari-jari dikali 2. Perhatikan dan catat ya.
Untuk penggunaan pi, kita lihat jari-jari atau diameternya. Apabila nilai pi yang 22/7 itu digunakan untuk jari-jari atau diameter yang bisa habis dibagi 7. Untuk soal nomor 1 ini, karena nilai jari-jarinya 7 dan 7 itu bisa habis dibagi dengan 7, maka kita akan menggunakan pi dengan nilai 22/7 kali 7 dikali 2. Selanjutnya, setelah menuliskan perkaliannya, kita langsung bagi terlebih dahulu. 7 dibagi dengan 7. 7 dibagi dengan 7. Ya. 7 dibagi dengan 7 itu sama dengan 1. Maka kita tuliskan lagi. 22 dikali 1 dikali 2. 1 itu dari mana? Dari hasil pembagian. 7 dibagi 7 sama dengan 1. Selanjutnya kita bisa kalikan dengan mudah. 22 dikali 2 sama dengan 44. Jadi keliling lingkaran tersebut adalah 44 cm. Sangat mudah sekali bukan? Yang penting kalian tahu rumusnya dan kalian tahu apakah menggunakan pi dengan nilai 22/7 atau 3,14. Contoh yang kedua. Hitunglah keliling sebuah lingkaran yang memiliki diameter 10 cm. Penyelesaiannya, kita tuliskan apa yang diketahuinya. Diketahui diameter sama dengan 10 cm. Ditanyakan keliling lingkaran. Lalu kita jawab. Kita tuliskan rumusnya. Keliling sama dengan pi dikali d. Kenapa pi kali d? Karena yang diketahuinya diameter. Jadi kita langsung saja pi dikali d. Kita tentukan nilai pi-nya. Menurut kalian pi-nya berapa nih? 22/7 atau 3,14? 10 termasuk kelipatan 7 bukan? Ada nggak perkalian 7 yang hasilnya 10? Karena tidak ada, maka kita akan menggunakan pi dengan nilai 3,14. 3,14 dikali 10. 3,14 dikali 10. Maka didapatkan hasil 31,4. Jadi keliling lingkaran tersebut adalah 31,4. Mudah sekali bukan? Untuk mengerjakan perkalian desimal dan perkalian pecahan, kalian harus mengulang kembali pembelajaran yang sudah pernah dipelajari. Apabila kalian hafal perkalian dan sudah tahu cara mengalikannya, pasti akan sangat mudah sekali. Contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga ini kita balikan soalnya. Hitunglah panjang jari-jari lingkaran yang memiliki keliling 44 cm. Penyelesaiannya. Diketahui keliling lingkaran adalah 44 cm. Ditanyakan berapa panjang jari-jarinya. Lalu cara menjawabnya adalah jari-jari sama dengan keliling dibagi pi dibagi 2. Kebalikannya ya. Untuk mencari jari-jari keliling dibagi pi dibagi 2 sama dengan 44 dibagi 22/7 dibagi 2. Untuk menentukan nilai pi-nya, kalau ini berbeda ya. Jadi kalau nilai pi ini kita tentukan dengan kelilingnya nih, kelilingnya 44. 44 itu kelipatan dari 22 atau bukan? Ya, kalau dibalik, karena ini dibalik cara menghitungnya,
maka persyaratannya pun dibalik. Tadi mah kan penyebutnya ya 7, kalau sekarang pembilangnya 22 yang berpengaruh. Kalau 44 ini bisa habis dibagi 22, maka kita menggunakan nilai pi 22 per 7. Nah, selanjutnya karena pembagian itu harus dibalik, jadi 44 dikali 7 per 22 dibagi 2. Sama seperti tadi, kita bagi terlebih dahulu 44 dibagi 22. Maka kita mendapatkan hasil 2. 2 dikali 7 dibagi 2. 2 dikali 7 14 dibagi 2 sama dengan 7. Jadi panjang jari-jari lingkaran tersebut adalah 7 cm. Ya, cara menghitungnya sama ya. Kalian harus belajar perhitungan pembagian dan perkalian pecahan biasa dan pecahan desimal. Contoh yang keempat, hitunglah panjang diameter lingkaran yang memiliki keliling 50 cm. Penyelesaiannya kita tuliskan, diketahui keliling lingkaran 50 cm. Ditanyakan berapa panjang diameternya. Jawab. Sama dengan jari-jari tadi, kita balik rumusnya. Mencari diameter sama dengan keliling dibagi pi. Sama dengan 50 dibagi 3,14. Kenapa 3,14? Karena tadi 50 itu bukan kelipatan 22 ya. Jadi 22 dikali bilangan berapa yang hasilnya 50. Karena nggak ada, jadi kita pakainya 3,14. Ingat ya, jangan salah nih nentuin nilai pi-nya. Bisa juga pakai 22 per 7. Cuman pasti nanti lebih panjang lagi perhitungannya ya, karena angkanya tidak habis dibagi 22. Tinggal kita hitung deh pembagian 50 dibagi 3,14. Kita hitung. Kenapa jadi 5000 dibagi 314? Karena 3,14 itu kan ada komanya nih, ada 2 angka di belakang koma. Jadi kita hilangkan dulu komanya, kita kali dengan 100. Karena 3,14 dikali 100, maka 50 juga kita kali 100. Jadi 5000 dibagi 314. Sama saja ya nilainya ya. Kita menggunakan pembagian bersusun seperti biasanya. 1 kali 314, 314. Kita kurangin. Jadi 186. Kita turunkan nolnya, jadi 1860 dibagi 314. Yang mendekati adalah 5. 5 dikali 314, 1570. Kita kurangi lagi, didapatkan hasil 296. Lihat, karena sudah tidak ada yang bisa diturunkan, maka kita beri tanda koma di atas. 15 koma. Setelah ditulis tanda koma, kita tambahkan 0 di bawah. Jadi 2960. 2960 dibagi 314 sama dengan 9. 9 dikali 314 sama dengan 2826. Kita kurangi, dapatkan hasil 134. Karena kita sudah menyimpan koma di atas, maka kita bisa menambahkan 0 lagi di bawah. Jadi 1340. Kita kalikan dengan 4. 4 kali 314 adalah 1256. Kita kurangi lagi. Ternyata didapatkan hasil 84. Karena tidak sampai 0, cukup 2 angka di belakang koma saja. Jadi kita mendapatkan hasil 50 dibagi 3,14 adalah 15,94. Jadi panjang diameter lingkaran tersebut adalah 15,94 cm. Itulah 4 contoh yang sudah Bapak berikan kepada kalian. Silahkan kalian pelajari lagi nih dari awal sampai kalian benar-benar paham bagaimana cara menghitung keliling lingkaran, baik menggunakan jari-jari maupun menggunakan diameter. Dan bagaimana cara mencari jari-jari atau diameter apabila yang diketahuinya adalah keliling lingkaran. Silahkan kalian coba di rumah. Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian dalam menghitung keliling lingkaran dan mencari jari-jari atau diameter,
Kalian kerjakanlah latihan soal berikut ini. Kerjakan latihan soal di buku tugas kalian dengan menuliskan apa yang diketahui, apa yang ditanyakan, lalu jawab dengan menggunakan rumus yang kalian pahami. Kemudian kasih kesimpulan. Jadi berapa panjang keliling lingkaran tersebut dan seterusnya. Demikianlah materi yang Bapak jelaskan pada video kali ini. Apabila masih banyak yang tidak dipahami, silahkan ditanyakan langsung pada saat melakukan pertemuan tatap muka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.